Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Satu. Halo, assalamualaikum Kak Maulid. Halo Kak. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya Kak Maulid? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga, Bang? Alhamdulillah sehat juga nih. Untuk posisi lagi di mana nih Kak? Lagi di Medan atau di mana nih? Lagi di Medan sih, di rumah. Oke, agak ganggu, sorry banget ya Kak, untuk malam-malam agak ganggu waktunya sedikit. Soalnya pengen sharing nih seputar adalah enggak ya, seputar beasiswa BSI atau Bank Syariah Indonesia dari Kak Maulid S1 Akuntansi ya Kak, Universitas Sumatera Utara. Bener nggak? Iya, benar. S1 Oke, Akuntansi, S1 Universitas Akuntansi. Sumatera Utara, Stambuk 2020. Oke, Stambuk 2020. Mungkin kalau orang Jawa nggak tahu tuh Kak, Stambuk itu apa. Kalau di sana lebih terkenal itu angkatan. Rating. Iya, cutting, angkatan. Mungkin kalau istilah Stambuk itu lebih bekennya itu di Sumatera Utara, khususnya Medan tuh Kak, untuk Stambuk. Tapi kalau untuk orang-orang luar itu nggak tahu Iya, tuh Stambuk itu apa. Oke, ya sorry banget ya Kak untuk rating kan gitu. rating ya. Sebenarnya sorry banget untuk malam ini pengen ganggu waktunya, pengen bahas seputar beasiswa Bank Syariah Indonesia nih. Soalnya kan bank ini masih baru ya Kak, dan baru juga buka beasiswanya ya Kak, kalau nggak salah. Itu pertama kali ya? Iya, Oke, tahun ini tahun pertamanya. tahun Angkatan pertama. pertamanya saya. Oke. Ya, soalnya juga baru terbentuk juga. Itu menarik banget sih untuk dibahas. Jadi pengen share ke teman-teman lain gitu dengan Kak Maulid agar bisa lebih tahu lagi tentang beasiswa Bank Syariah Indonesia itu, Kak. Oh iya, BTW Kak, boleh dong dijelasin secara singkat apa itu beasiswa Bank Syariah Indonesia, bentuknya bagaimana, dan mungkin tahapannya dan lain sebagainya, Kak. Oke, Kak, dipersilakan, Kak. Oke, jadi BSI Scholarship ini dia tuh sebuah beasiswa yang didanai oleh Lasnas BSM Umat. Jadi kayak misalnya ada lembaga zakatnya dari BSI itu. Jadi kita nih dibiayai sama Lasnas BSM Umat. Jadi di BSI Scholarship ini dia ada dua, ada prestasi dan juga inspirasi. Dan kebetulan saya menerima beasiswa dari prestasi. Jadi bedanya inspirasi dan prestasi itu lebih ke, kalau misalnya inspirasi dia itu ada dimintai surat keterangan tidak mampu. Kalau misalnya prestasi itu sendiri lebih melihat apa prestasi kita. Nah, jadi dan nggak semuanya juga bisa dapat bisa ikut daftar. Jadi hanya kampus-kampus mitra BSI prestasi dan inspirasi aja yang bisa daftar, dan juga jurusan-jurusan tertentu aja yang bisa daftar. Oke, Kak. Berarti tadi ada dua program ya. Untuk Kak Maulid sendiri beasiswa yang prestasi tadi ya, Kak? Iya. Oke, yang prestasi aja. Oh iya, untuk tahapannya itu apa aja ya, Kak? Untuk beasiswa prestasi tadi? Tahapan itu kayak syarat-syaratnya ya. Iya. Jadi kayak pas kita mau daftarnya itu lebih beasiswa ini hanya ditujukan kepada mahasiswa semester 3 aja. Dan beasiswa ini didanai dari semester 3 sampai dengan semester 6 saja. Yang pastinya karena ini BSI dan Lasnas BSM Umat yang berhak mendapatkan beasiswa ini orang yang Muslim tentunya. Kemudian juga yang membedakan dengan beasiswa-beasiswa lainnya, dibutuhkannya nilai TOEFL. Nah, di sini memerlukan TOEFL minimal 450. Kemudian esainya ini sendiri, dia kalau misalnya pada saat tahun saya ya, kebetulan itu lebih kepada bagaimana kita menjelaskan tentang ekonomi syariah di Indonesia sendiri. Terus bagaimana menurut kita mengembangkan ekonomi syariah, terus masalah ekonomi syariah yang ada itu gimana sekarang. Selebihnya mirip-mirip sih, kayak
beasiswa yang lainnya kayak fotokopi, KK, KTM, kemudian foto formal. Habis itu minimal IPK-nya tuh 3,25 ya. Kemudian dengan ada juga surat keterangan tidak menerima beasiswa lain dan juga sertifikat prestasi. Oke, Gitu sih Bang, jadi kalau mungkin pada persyaratannya. umumnya sama ya Kak. Ini untuk beasiswanya ada diminta esai nggak Kak? Ada juga. Ada Bang, esainya Oh, tadi kan oh, saya itu jelasin tentang ekonomi dia. syariah tadi. Oh, jadi topik esainya itu tentang pembahasan ekonomi syariah tadi ya? Iya. Oke, berarti soalnya kan ada beberapa beasiswa yang kebanyakan itu esainya tentang diri sendiri gitu ya, menceritakan diri sendiri, ada juga tentang permasalahan berkembang, dan untuk BSI ini sendiri perkembangan ekonomi syariah topiknya gitu ya. Ekonomi syariah di Indonesia. Oke, Hmm. oke, soalnya Tapi ya. juga ada sih perkenalan diri di awal. Oke, oke, oke. Perkenalan singkat aja tapi lebih ke Hmm. ekonomi syariahnya. Oke, itu bisa jadi catatan juga ya untuk bagi para pendaftar nantinya. Bisa nih kulit-kuliti atau bisa buka referensi sejak dini gitu ya Kak tentang ekonomi syariah itu tadi. Soalnya memang lagi berkembang pesat ya Kak untuk topik itu. Oh iya Kak, selain Ya, administrasi, karena kan beasiswa, mm-mm. Oh iya, tadi sebelumnya apa Kak? karena kan karena kan beasiswa ini kan inputnya itu lebih ke syariah young leader. Jadi kita ini sebagai representasi untuk semakin mengembangkan lagi ekonomi syariah ke depannya. Jadi tentunya esainya harus berbau tentang ekonomi syariah. Oke, yang leader ya untuk ekonomi syariah itu tadi ya. Wah, keren banget nih untuk project-nya gitu ya, semacam project juga dari BSI ini tadi ya, Bank Syariah Indonesia, melalui program beasiswa ini gitu ya, Kak. Oh iya, untuk tadi kan mungkin ke administrasi, selanjutnya itu ada tahap apa aja ya, Kak? Tahap apa lagi untuk tahapan beasiswanya? Dia tuh kalau hmm, ketika di flyer itu ada dua tahapan sih, ada tahapan administrasi dan juga tahapan wawancara. Di administrasi itulah juga tentang esai dan segala macamnya, kemudian ada wawancara. Wawancaranya itu sendiri isinya tuh lebih kayak ke podcast sih, lebih kayak kita tuh sama pewawancaranya kita ngobrol bareng gitu, kayak nanyain kegiatan kita tuh lagi ngapain, terus misalnya dilihat juga nih eh, di administrasi yang telah kita isi itu kan, kayak misalnya kita tuh ikutin lomba apa-apa aja, terus kegiatannya ngapain, kayak mana kira-kira lombanya itu, kayak mana sih kegiatannya apa aja gitu, lebih ke situ sih kalau wawancaranya. Oke, berarti memang harus disiapin sejak awal ya Kak, soalnya pastinya kita akan dikuliti di situ ya, jadi bisa lebih banyak bahan cerita gitu. Dan untuk ini sendiri ya Kak, untuk beasiswa BSI itu, include-nya apa aja ya Kak, untuk yang kita dapetin gitu? Boleh di-share Benefitnya juga ya nggak? berarti ya. Iya. Hmm. Untuk benefitnya sendiri itu BSI Scholarship itu menawarkan uang saku dan juga UKT serta pembinaan kepemimpinan juga keuangan syariah, pelatihan keuangan syariah. Nah, untuk uang UKT-nya sendiri mau berapapun UKT-nya tetap ditetapkan 3 juta per orang sama 1 semester. Sedangkan uang saku bulanannya itu 500.000 per bulan. Jadi dibayarkannya tuh ketika 6 bulan sekali juga, disamakan dengan pembayaran UKT. Kemudian untuk pembinaan kepemimpinannya itu, jadi kita ada pembinaan kepemimpinan. Mirip juga sih sama beasiswa-beasiswa lainnya, cuman bedanya di tentang pelatihan ekonomi keuangan syariah ini. Nah, jadi di pelatihan ekonomi keuangan syariah ini, yang ngisi itu bukan dari orang-orang Indonesia, tapi itu biasanya dari syekh-syekh dari Abrar, kemudian dengan expert-expert yang dari keuangan syariah di luar-luar negeri. Jadi memang tujuan yang diminta TOEFL dari kita itu untuk pada saat pelatihan itu menggunakan full Inggris. Jadi sehingga kita harus mengerti bagaimana tentang pelatihan keuangan syariah tersebut juga. Sama benefitnya juga berkesempatan magang di industri-industri keuangan syariah lainnya dan juga Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Itu sih Bang benefitnya.
Wih, keren banget ya. Berarti bukan cuma dana aja, tapi juga ilmunya itu variatifnya itu banyak gitu ya. Soalnya kan ada beberapa, tapi memang lebih banyak sih beasiswa yang bukan cuma kasih dana, tapi juga semacam pembinaan. Tapi kalau untuk BSI sendiri itu lebih unik gitu ya. Selain apa ya? Mungkin lebih ke pembinaan keuangan syariahnya tadi. Mungkin cuman BSI aja yang kasih gitu ya. Kalau beasiswa lainnya belum sih sampai saat ini. Jadi itu keren banget, apalagi kalau saat ini ya Kak, keuangan syariah itu semakin berkembang kayak gitu ya. Jadi bisa bisa jadi nilai tambah atau ilmu pengetahuan baru untuk kita sebagai mahasiswa. Oke, Kak Maulid, keren banget nih untuk beasiswa BSI-nya. Pastinya banyak banget include yang akan mereka dapetin ya untuk bisa coba beasiswa ini. Ini BTW untuk beasiswanya Kak, tiap tahun buka nggak ya kira-kira? Belum tahu ya? Atau gimana? Beasiswanya hanya dibuka pada saat adanya mahasiswa semester 3 aja, sesuai dengan berarti kemungkinan pada saat semester ganjil, semester 3 itu pasti bakal dibuka. Jadi akhir tahun biasanya berarti. Oke, berarti setiap semester Ketika mau ganjil masuk ya? mahasiswa baru. Masuk mahasiswa baru untuk yang semester 3. ganjil. Oke, Kak, makasih banget untuk infonya. BTW Kak, sebelum ditutup nih, boleh dong di-share atau dibagiin tips gokil dari Kakak pribadi gitu untuk para peserta yang pengen coba beasiswa ini biar lulus. Mungkin dikembalikan Kak untuk tipsnya. Oke, kalau untuk tipsnya sendiri lebih kayak ke soal administrasi, usahakan administrasinya itu benar-benar benar gitu, jangan dibuat yang asal-asalan atau mungkin yang asal jadi. Jadi gimana caranya kita harus benar-benar merhatiin apa yang diminta dari administrasi. Sedangkan untuk tips wawancara itu sendiri, usahakan untuk enjoy aja sih, kayak ya udah kita usahakan kalau kita kayak ngobrol biasa tapi dengan versi yang formalnya gitu. Jangan sampai kita grogi malah jadi kita tuh buyar apa yang mau kita bilangkan gitu kan. Habis itu juga gimana caranya kita tuh jangan terlalu berlebihan tapi bukan juga merendahkan diri kita. Kayak mana apa adanya diri kita aja. Jadi jangan sampai jawaban kita malah jadi menjebak kita nantinya di wawancara. Dan jangan mudah menyerah gitu intinya. Bismillah aja. Intinya kalau misalnya suatu beasiswa itu memang rezeki kalian, mau gimana pun caranya pasti dapat aja itu. Oke Kak, thank you banget. Gitu. Intinya optimis selalu gitu ya Kak untuk prosesnya. Oke Kak, thank you banget untuk tips atau juga obrolan seputar beasiswa BSI-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen coba beasiswa BSI ini. Di semester 3 pastinya ya kan Kak. Oke Kak, thank you banget untuk tips gokilnya juga. Iya. Makasih juga Bang. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.